Apalagi kalau misalnya dapat harga yang kayak nggak mungkin sampai orang tuh benci banget sama kita yang dapat diskonan. Itu kayak emang untung-untungan juga kan. Jangan mau rugi. Hehe, aku yakin di antara kalian, tapi mungkin nggak semuanya, suka banget yang namanya diskonan, ya kan? Cuma kadang info-infonya nih yang didapat dari orang satu dan yang lain tuh berbeda. Nah, aku juga nggak tahu kenapa aku selalu beruntung aja gitu soal diskonan. Kayak kapan ya? 2019 aku pernah dapet tiket pesawat berempat naik Singapore Airlines bolak-balik PP ya, hanya 500.000, dan itu kan udah dapet bagasi 30 kilo. Nah, itu sudah pernah aku bahas juga di YouTube. Kali ini aku nggak bakalan bahas soal tiket pesawat, aku mau bahas soal tas yang baru-baru ini aku dapetin. Bukan dapetin sih, beli ya. Harga aslinya 8 juta, tapi aku bayar hanya 250.000. Haha, tasnya udah datang. Sebelumnya mohon maaf ya kalau poninya berantakan, tapi ya udahlah ya. Ini nggak mengganggu penglihatanku sih, tapi kalau misalnya kalian merasa terganggu ya udah maaf ya. By the way, ini tasnya nih udah datang, merek Furla. Pronounce-nya kalau nggak salah ya Furla, tapi correct me if I'm wrong. Dari dulu aku selalu baca Furla. Aku cek pronunciation-nya sih, brandnya tuh made in Italy. Dibacanya ya sesuai dengan tulisannya Furla gitu. Nah, ini harga aslinya 8 juta, aku bayarnya 250.000. Kok bisa? Kita opening dulu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Proxy. Kali ini aku bakalan nge-share gimana caranya aku dapetin diskonan barang-barang yang ya Furla tuh hitungannya merek nggak sih? Tapi dia kalau misalnya di GI dia ada di Central sih. Jadi hitungannya masuk high end brand kan ya. Dia setara nggak sih sama Ted Baker, sama Coach, sama Fossil. Tapi ada di jajaran sentralnya GI ya. Ya udah berarti ya memang merek yang lumayan oke gitu. Kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi ya. Yuk, aku kasih tahu gimana caranya aku dapetin tas ini dengan harga yang murah. Aku bakalan jabarin. Nih, pertama tuh aku kan emang lagi nyari tas backpack untuk pengganti tasku yang lama. Merek Kate Spade, dan pinggirannya tuh udah brutul loh ininya. Pinggirannya, suamiku tuh udah komplain tiap aku pergi, gantilah gitu. Tapi kayak sayang ya, aku pengennya kalau nyari tas tuh yang ya udah mahal sekalian tapi awet dipakainya dan bisa bertahun-tahun gitu. Terus ya udah aku carilah di Zalora, karena aku tuh kan kalau tidur memang cepet ya, tidur malamnya itu sekitar jam 9 jam 10 bareng sama anakku. Tapi kadang malamnya tuh suka kebangun, ya nggak sih? Ibu-ibu ada yang kayak gitu nggak sih? Jam 2 jam 3. Ya udah, karena memang aku iseng, tiap malam tuh aku ya bukain semua e-commerce ya, dari Tokopedia ya, Shopee, ya Beribengka, ya Pomelo, iya Zalora. Nah, pas banget nih si tas yang harga aslinya 8 juta ini lagi ada sale gitu 3 juta. Tapi biasanya barang sale itu limited, jadi kayak cuma stoknya 1 atau 2. Nah, karena emang aku nggak mau rugi, aku lihat harganya dari 8 juta turunlah dia menjadi 3 juta. Aku tukar dan nggak pakai pikir panjang, aku bayar. Nah, ini kebetulan aku punya voucher Zalora. Vouchernya gimana cara dapetinnya? Waktu itu dikasih, memang vouchernya itu aku pernah apa ya, dikasih lah sama temenku gitu vouchernya, dan nggak aku pakai. Jadi kayak ya udah aku kumpulin, terus akhirnya ada sale dari 8 juta ke 3 juta aja, udah kayak wow banget gak sih? Ibaratnya nggak ada voucher pun aku tetap bakal beli sih, karena memang terlihat kalau di fotonya tuh udah kelihatan dari bahannya pun yang tebel, yang kokoh kayak gitu. Terus ya udah, apalagi tambah ada voucher ya bun. Aku bayar, dan totalnya kalau dipikir-pikir cuma 250.000. Tapi balik lagi yang namanya diskon, dan apalagi kalau misalnya dapat harga yang kayak nggak mungkin sampai orang tuh benci banget sama kita yang dapat diskonan. Itu kayak emang untung-untungan juga kan. Nah, sekarang aku bakalan share gimana caranya biar bisa seberuntung aku nih, sering banget dapetin barang ataupun kayak tiket hotel, tiket pesawat murmer dan serba diskonan. Oke, aku bakalan share tipsnya dulu. Hampir kelupaan, video ini tidak disponsori oleh Zalora, tapi kalian kalau misalnya mau belanja di Zalora bisa pakai kodeku ZLRiriPrams, minimal belanjanya tapi 250.000, kalian bisa dapat diskon tambahan 22%. Lumayan loh, ya kan? Aku kemarin belanja tas ini ya, udah diskon, terus aku punya voucher, terus aku tambahin lagi kodeku ZLRiriPrams, makanya aku bisa dapetin harga 250.000. Sebelum lanjut ke tipsnya, kayak aku mau unboxing dulu deh dan kasih review untuk tas ini. Backpacknya Furla ini nuansanya cheerful. Ini oke banget untuk melengkapi penampilan yang casual chic look, ya kan? Warnanya kuning. Aduh, sebenarnya ada 2 pilihan ya, pink sama kuning, tapi aku selalu nggak tahan kalau misalnya ada barang
dihadapin ke aku kuning sama pink, dan dua-duanya tuh warna yang soft gitu, pasti aku bakalan pilih kuning sih, nggak tahu kenapa, ketimbang pink. Terus materialnya leather. Terus di dalam kantongnya, nah ini resletingnya aku nggak expect dia hanya setengah gitu sih kebukanya. Aku kira tuh dia bakal full gitu. Agak susah sih ngebukanya karena dia cuma di bagian atasnya doang, nggak setengah tasnya. Terus di dalamnya tuh ada 2 kantong slot, di depannya juga ada kantongnya lagi. Ini strapnya bisa di adjust, bisa dipanjang pendekin ya. Dan secara keseluruhan kalau dari dilihatnya ya, kalau dari materialnya ini bakalan awet banget sih, ketimbang tasku yang Kate Spade ya. Tasku yang lama itu kan bahannya kayak tas backpack biasa, sedangkan ini ya kulit gitu, jadi ya dia bakalan lebih awet. Tapi ini perawatannya juga bakalan lebih ribet karena dia kalau misalnya udah ninggalin stain ya harus buru-buru dihapus dengan produk khusus yang emang untuk kulit gitu pembersihnya. Kebetulan aku punya jadi aman. Kalau ditanya untuk harga ya, misal aku beli harga 3 juta dengan produk kayak gini, aku kayaknya bakalan bete karena untuk resletingnya dia nggak nyampe full ke bawah dan bukanya agak susah. Plus aku kira bakalan cukup untuk iPad aku. Kalau misalnya dia tasnya si resletingnya ini bisa dibuka lebih ke bawah lagi, kayaknya bakalan cukup untuk iPadku. Tapi karena dia nggak nyampe full gitu bukan resletingnya, jadi nggak cukup untuk iPadku. Jadi untuk ya perintilan Yayin yang kecil-kecil aja aku bawa kalau misalnya pergi sama Yayin, sama gadget, botol minum kecil, makanan bisa sih, hand sanitizer kayak gitu-gitulah. Tidak untuk yang berat. Tapi untuk bagian belakangnya aku ngeh banget, ini jahitannya tuh double gitu. Jadi kalau misalnya aku bawa barang berat harusnya aman ya. Nah karena aku bayarnya hanya 250.000, jadi aku tidak kecewa. Tapi kalau aku bayarnya 3 juta mungkin aku agak kecewa ya, karena ini hitungannya hanya tas fashion gitu yang tidak terlalu multifungsi banget, sedangkan bawaanku banyak kan. Jadi ya untuk cantik-cantik aja. Tas belanja yang kecil yang portable gitu masih bisa sih. Tapi sekarang aku kasih tipsnya nih, gimana caranya untuk dapetin barang-barang ataupun tiket diskonan. Nggak cuma barang fashion, tapi juga kayak tiket pesawat, tiket hotel, dan lain sebagainya. Tips yang pertama adalah bikin wishlist dulu, kira-kira kalian mau apa nih. Kayak aku, tasku yang lama udah rusak, jadi butuh diganti baru. Nah itu aku masukin wishlist, oke aku butuh ganti tas baru. Terus ada tukang roti langgananku lewat, ke distract. Oke, terus kayak misalnya, oke ulang tahunku nanti kayaknya aku mau liburan sama suamiku deh, atau mungkin aku kayaknya ada budget untuk liburan nanti, masukin ke wishlist kayak begitu. Pokoknya apapun itu dimasukin wishlist dulu, diplot-plotin. Biar apa? Biar kita tahu budgetnya nanti ya. Kedua, lakuin riset kecil-kecilan dulu. Kira-kira kalau misalnya mau tas, brand apa aja ya yang masuk di budget gitu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada diskon besar, kira-kira brand apa ya yang cocok untuk kita gitu. Perhitungkan budgetnya. Jujur, si Furla ini nggak termasuk dalam budgetku karena over budget selalu biasanya. Tiba-tiba dia murah banget kan, shock ya. Penting nggak penting cari tahu. Misalnya ada membership yang bisa kayak barter point, kalau belanja ini dapat poin ini. Kayak kalau misalnya di airline itu ada yang namanya kayak membership gitu kan. Kalau kita belanja di Zalora masukin kode AirAsia big number kita, ataupun kalau SQ itu nama membernya apa ya, aku lupa. Pokoknya untuk setiap airline tuh biasanya ada kayak membershipnya gitu. Kalau misalnya kita nanti naik pesawat suatu saat masukin kode membership kita di Zalora, kita dapat poin sekian. Nah kayak gitu tuh harus di reset tuh membership dan poin. Terus kalau misalnya kita belanja di e-commerce apa, kita bakal dapat poin apa. Nah itu yang harus dicek, membership dan juga poin-poin reward kayak gitu-gitu, itu harus di reset juga. Sekarang yang keempat, tiap e-commerce itu biasanya suka ada sale-nya sendiri-sendiri dan jadwalnya tuh beda-beda. Setauku kalau e-commerce lain tuh biasanya kayak 12-12, 11-11, 10-10 kayak gitu selalu ada kan. Tapi Tokopedia kayaknya jarang ikutan deh. Nah itu beda-beda tiap e-commerce. Caranya adalah biar nggak ketinggalan sale, subscribe emailnya. Jadi nanti kita dapat notif duluan, tanggal sekian bakalan ada sale, jangan sampai kelewatan. Itu juga dengan Traveloka, tiket.com, pergi-pergi, jangan lupa di subscribe emailnya. Jadi kita nanti dapat push notif gitu sebelum orang-orang. Nih kalau misalnya AirAsia, setauku dulu kalau misalnya jadi member itu bakalan bisa akses duluan promonya ketimbang yang lain. Nah biasanya ada e-commerce yang kayak gitu. Jangan sampai kalian nggak registrasi di tiap e-commerce. Jangan mau rugi. Nah ini ya, waktu
waktu untuk sale. Waktu tuh beda-beda. Tapi biasanya kalau misalnya sale itu tidak ataupun jarang peak hour. Peak hour itu biasanya jam macet kayak jam 4 sore, jam 5 sore itu jarang banget promo di jam segitu. Biasanya promo itu di jam yang gak wajar. Kayak jam 12 malam, jam 2 malam, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Itu biasanya jam-jam segitu tuh suka ada yang gak masuk akal. Kayak dulu aku dapetin tiket ke Jepang, PP, naik Garuda, PP ya 4 juta. Itu transit nggak sih, aku lupa deh. Transit tapi kayak cuma sejam 2 jam. Itu juga aku dapet tiket pesawatnya sekitar jam 2 pagi gitu. Begadang ya. Itu nggak begadang sih, tapi emang kebiasaan dari dulu. So jam 2 pagi, jam 2, jam 3 kebangun gitu. Nah terus Zalora ini aku juga dapetnya tuh jam segituan. Jadi dari harga 8 juta turun jadi 3 juta tuh jam 12-an ke atas. Wow, kayak jam tengah malam. Pokoknya jam-jam gak masuk akal, jam-jam orang tidur. Biasanya tuh suka ada promo-promo terselubung gitu loh. Tips yang terakhir dari aku, untuk barang-barang yang sudah kalian masukin wishlist, terus kalian lagi bengong-bengong, browsing-browsing malam-malam, terus nemu nih, wah lagi sale. Kayaknya kalau kayak gitu ya nggak perlu pikir panjang, harus langsung saat itu juga beli. Karena kebanyakan ya aku dapat cerita yang sale kayak gitu, bayar tapi barangnya nggak datang. Tapi kalau misalnya di jam yang pagi, tapi kalau malam seringan sih pada dapet ya, jarang yang nggak dapet gitu. Kayak aku dapet ujung-ujungnya guys. Itu aja sih sebenarnya tipsnya. Nah sekarang aku pengen tahu ya, kalian kalau misalnya lihat sale di depan mata nih, antara butuh nggak butuh tapi ya, tipe yang bakalan bodo amat langsung hantam beli, atau bakalan pikir-pikir lagi, yang kayak gimana tipenya. Intinya ya, saran aku, manfaatin membership yang ada. Jangan lupa cari kupon, reward, dan segala macam yang tadi itu. Terus jangan lupa juga subscribe email tiap e-commerce biar nggak ketinggalan info diskon. Sama manfaatin kalau misalnya lagi sering begadang, insom gitu ya, manfaatkan. Aku biasanya kalau insom tuh ya, kalau nggak belajar ngedit, cari diskonan. Terus aku kalau misalnya dapet diskonan, gak buru-buru aku share dulu ke kalian. Aku dapet dulu yang penting kayak ini tas. Baru setelah aku dapet, aku info ke kalian. Kurang ajar ya aku. Tapi yang namanya juga begitu kan ya. Kalian juga kayak gitu. Atau jangan-jangan aku aja yang jahat. Enggak ya. Yaudah, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan kalian jangan kesel sama aku. Nanti aku bakalan sering share info-info diskon pastinya di Instagram aku. Tapi kayaknya di YouTube aku juga sering info diskonan kan. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and until next time. Bye.